Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini kita akan membahas window dressing ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau bulan 12 itu adalah bulan terbaik di dalam indeks saham ya. Jadi biasanya memang bulan 12 ini seringkali saham itu naik. Nah, video ini saya buat untuk mempersiapkan itu semua. Jadi kita harusnya bisa tahu nih kira-kira saham apa yang paling sering naik di bulan 12. Bahkan yang saya temukan di dalam riset saya, ada saham yang kemungkinan besar 90% bahkan itu bisa naik di bulan Desember selama 10 tahun terakhir ya. Jadi selama 10 tahun, 9 tahun itu di bulan Desember selalu naik. Nah, sebelum kita ngomong ke analisanya, kita ingin bahas sedikit tentang window dressing ini sendiri ya. Kenapa kok bisa ini terjadi? Kalau secara isunya ya atau gosipnya itu karena ada fund manager ya atau pengelola keuangan ini, manajer keuangan ini melakukan markup atau mempoles hasil kinerjanya biar dilihat para investor waktu dilaporkan itu bagus gitu ya. Jadi mereka memang sengaja ngejual saham yang jelek dan dibelikan saham-saham yang bagus, sehingga nanti harga saham yang bagusnya ini nanti melonjak karena banyak yang beli gitu. Nah, itu yang pertama ya. Tapi ini tetap rumor ya, gosip, kita nggak ada yang bisa memastikan itu. Tapi sebenarnya yang bisa menyebabkan itu benar-benar terjadi itu adalah self-fulfilling prophecy. Jadi itu beneran terjadi karena kita semua percaya. Contohnya misalnya ya, saya percaya bulan Desember itu pasti naik karena ada window dressing. Akhirnya saya beli di November. Nah, nanti semua orang kalau mikirnya seperti itu akan terjadi lonjakan demand karena semua sama beli di bulan November dan jual di Desember. Seperti itu. Akhirnya sahamnya beneran naik beneran seperti itu. Nah, kita akan bahas analisanya ini. Pertama yang akan kita lihat itu ya, saya di sini menggunakan Stockbit teman-teman ya. Yang pertama ingin saya buktikan sama teman-teman semua, itu window dressing ini beneran ada nggak sih? Nah, kita bisa pakai sebenarnya seasonality dari Stockbit ya, ini tanpa dipromosiin. Kita bisa lihat nih, kalau kita ganti IHSG di sini, terus kita ganti di sini adalah sekitar 10 tahun, 11 ya di sini ya, karena Desembernya baru 10. Kita bisa lihat 100% IHSG itu naik di bulan Desember. Teman-teman lihat yang bagian ini ya. Ini selalu hijau di bulan Desember, dan ini juga kemungkinan naiknya adalah sekitar 3,06% gitu ya teman-teman. Ini jadi memang sangat menarik lah kalau dibahas ya, kalau window dressing ini, karena memang benar 100% naik. Artinya window dressing ini terlepas itu cuma mitos ataupun terlepas itu gosip fund manager nge-markup atau mempoles, ini memang beneran terjadi. Bulan Desember itu adalah bulan terbaik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, saham apa yang bisa seperti ini juga? Seperti IHSG, ngikuti IHSG, selalu ngikuti IHSG ya. Nah, kita akan riset ya satu-satu ya. Yang pertama, saya akan masukkan data-data LQ45. Jadi dari LQ45 itu saya cari satu persatu. Contohnya misalnya ini ya, saya cari Telkom. Nah, Telkom ini dalam 10 tahun terakhir kita bisa lihat datanya, dia 7 kali naik teman-teman ya, dan 3 kali nggak naik. Artinya apa? 70% kemungkinan besar Telkom itu di Desember naik. Nah, data ini kemudian saya catat ke dalam sebuah rekap. Saya catat seperti ini datanya. Nah, ini saya urutkan ya, ada Asus, Edero, Akra, ANT, MASI. Ini sampai ke LQ45, ada total 45 saham. Kemudian saya catat juga posisi up and down-nya selama 10 tahun terakhir. Nah, kemudian kita bisa lihat probability-nya. Jadi seperti Asus ini, dia dalam bulan Desember itu 4 kali naik, 6 kali turun. Jadi probability untuk naiknya sekitar 40%, dan rata-ratanya minus 0,14. Nah, ini saya catat satu persatu teman-teman ya. Saya catat satu persatu, nanti kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Ada yang memang bagus banget, ada yang memang jelek banget juga. Jadi kita ikuti aja yang bagus banget. Mana tahu memang ternyata probability-nya itu berjalan. Nah, ini ada 100% ya, ini BTPS, tapi BTPS ini karena baru 2 kali ya, sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget karena dia baru dari 2018 dan 2019 baru IPO ya gitu. Nah, tapi ada juga saham seperti Astra ini. Astra ini naik sekitar 9 kali dalam 10 tahun terakhir di bulan Desember, 90% kemungkinannya. Nah,
biar memudahkan, ini dari analisa saya ini, kemudian saya permudah lagi, saya buat Excelnya lagi seperti ini. Nah, saya urutkan teman-teman ya. Jadi ini BTPS kemungkinannya 100%. Dalam 2 tahun terakhir selalu Desember itu selalu naik. Tapi saya kasih warna abu-abu aja karena cuma baru 2 tahun. Nah, yang hampir 100% naik alias 90% ini adalah ada 3 saham. Yang pertama itu adalah Astra, yang kedua adalah Pegas, yang ketiga adalah SMGR, Semen Gresik. Ini dalam Desember 10 tahun terakhir itu selalu naik, 9 kali naik dan hanya 1 kali turun. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang 80% naik juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada BBCA, BMRI, SMA, Tower, United Tractor. Ini 80% kemungkinan besar naik di bulan Desember. Nah, kalau kita lihat data berikutnya, yang 70% naik itu juga ada beberapa saham. Ada BNI, BRI, CBP, Inco, Jasa Marga, PTBA, Telkom, Unilever. Terus kemudian kita bisa lihat yang 60% naik, ada juga beberapa. Sisanya ini di bawah 50% atau sama dengan 50% gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke yang mungkin ya 90, 80 dan 70 ini teman-teman. Nah, kita bisa fokus ke situ. Ini ada Astra, Pegas, SMGR. Ini saya juga hasil penelitian saya ini saya juga nggak nyangka ya. Ternyata Pegas itu selama 10 tahun terakhir itu 90% naik di bulan Desember. Nah, itu. Nah, kemudian dari data ini saya kemudian ambil lebih dalam lagi, saya urutkan yang rata-rata persentase kenaikannya paling tinggi. Dan ternyata rata-rata kenaikan persentase yang paling tinggi itu adalah SMGR, 90% naik dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,18%. Kemudian yang kedua adalah Astra dengan rata-rata kenaikan sekitar 4,5%. Yang ketiga adalah Pegas 3,06%. Gitu ya. Nah, yang di bagian 80% kemungkinan naiknya yang paling tinggi itu adalah Tower. Rata-ratanya sekitar 7,05, SCMA 5,79, BMRI 4,71, BBCA 3,99 dan United Tractor 4,38. Nah, teman-teman mungkin bisa fokus ke sini ya, 90% dan 80% ini. Yang 70% kalau misalnya kita lihat juga ada Inco, BNI, BRI, ICBP, Jasa Marga, PTBA, Telkom dan Unilever. Banyak ya blue chipnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat paling tinggi Inco 4,5%, terus kemudian BBNI. Itu. Nah, kesimpulan pertama teman-teman ya, dari pool data 90%, 80%, 70% kemungkinan naik di bulan Desember, itu sebagian besar adalah banking. Ya, banking banyak di sini. BMRI, BBCA, BBNI, BBRI ini masuk semua kecuali BBTN. Nah, kemudian juga kita bisa lihat ada beberapa saham seperti Unilever, ICBP di konsumsi ini juga masuk. Di pertambangan juga masuk ya, ada seperti Inco, terus kemudian PTBA, ini juga masuk. Terus kemudian di telekomunikasi ada Tower, Telkom. Nah, ini jadi teman-teman bisa pertimbangkan mana yang bisa diambil. Cari yang probability-nya paling besar dan kemungkinan naiknya paling tinggi. Nah, ini semoga harusnya bermanfaat buat teman-teman yang mau nyari window dressing ya. Ini saya sudah sediakan datanya 10 tahun terakhir gitu. Nah, kemudian sebelum saya tutup videonya, saya ingin kasih teman-teman catatan 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, ini adalah data historis ya. Jadi kita mencoba menerka masa depan dengan data historis. Tapi apakah selalu sama dengan historis ya? Enggak teman-teman ya. Jadi bisa aja historisnya 90% naik, ternyata bulan ini itu kena 10%-nya, kena yang bagian turunnya tahun ini ya. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Jadi ya kita tetap harus melakukan analisa fundamental dan teknikalnya kalau mau beli. Meskipun data historisnya menyajikan seperti ini. Itu catatan pertama. Catatan keduanya, be a contrarian. Ya, jadi be contrarian itu maksudnya gimana? Kalau waktu ini naik nanti di bulan Desember, kita harusnya sudah jualan. Jangan baru beli. Jangan kebalik-balik ya. Jadi belinya itu ketika memang lagi sepi ya, belum rame, belum terjadi window dressingnya. Nanti waktu window dressing dijual. Jangan waktu window dressing malah kita baru beli. Itu teman-teman ya. Makanya saya buat videonya itu sekarang biar teman-teman bisa mempersiapkan mana dari semua saham ini yang belum naik. Nah, itu tadi kedua ya, poin kedua. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan, beberapa saham ini kemungkinan besar itu kenaikannya bisa berlanjut sampai bulan Januari. Yang itu disebut dengan January effect. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah beli ya, dan mungkin bisa sudah menganalisa
di Januari itu trennya juga seperti apa. Teman-teman mungkin nggak harus jual di Desember juga, di hold aja sampai Januari itu mungkin saja teman-teman ya. Nah, tapi untuk datanya tentang Januari Effect, mana-mana saham di bulan Januari yang paling sering naik, nanti saya akan buatkan videonya khusus, mungkin deket-deket bulan Januari aja nanti gitu. Jadi ini data yang saya udah kelola, semoga bermanfaat sama teman-teman semua dan bisa mempersiapkan window dressing dengan baik. Ya, yang kalau saya sendiri pribadi, saya jadi tertarik Astra dan Pegas. Ini menarik banget ya kalau lihat ya 90% kenaikannya, atau mungkin SMGR yang teman-teman familiar dengan SMGR ini juga selain 90%, average kenaikannya juga 6,18% gitu. Itu aja sih video kali ini, semoga ini bermanfaat. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.